Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Naila selaku pemilik bisnis Charmoli, yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan aksesoris, handphone, seperti casing, screen protector, phone holder, kabel data, atau charger, dan aksesoris handphone lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan keuangan Carmoli untuk periode Agustus 2025 sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melihat kinerja dan potensi bisnis kami. Pertama, saya akan memperkenalkan profil perusahaan terlebih dahulu. Carmoli ini merupakan toko aksesoris handphone yang berlokasi di BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat, apalagi gadget-gadget. Sekarang pada pakai kayak phone case yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna. Target pasar kami adalah pelajar, mahasiswa, pekerja, dan pengguna smartphone yang membutuhkan aksesoris berkualitas dan harga terjangkau. Dengan meningkatkan penggunaan smartphone, bisnis aksesoris HP memiliki peluang pasar yang besar dan terus berkembang. Selanjutnya ada daftar transaksi selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 29 dilanjut transaksi tanggal 31 Agustus ada 4 dan ini ada 16. Dan ini ada eh, daftar akunnya dan nomor akun dan nama akun. Sebagai contoh, tanggal 1 ini pemilik menyetorkan modal awal secara tunai sebesar 200 juta sebagai modal operasional perusahaan. Dana tersebut telah digunakan untuk menyewa ruko, membeli persediaan barang dagang, membeli peralatan toko, dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya adalah jurnal. Pada jurnal umum ini, seluruh transaksi dicatat menggunakan sistem double entry accounting, yang dimana setiap transaksi memiliki sisi debit dan sisi kreditnya yang harus seimbang. Misalnya yang 1 Agustus ini, saat pemilik menyetorkan modal dan akun kas bertambah dan modal pemilik juga bertambah. Selain transaksi rutin, terdapat juga jurnal penyesuaian pada akhir periode setiap beban sewa atau rent expense, penyusutan peralatan atau supplies expense, perlengkapan yang terpakai atau depreciation expense, dan gaji yang masih harus dibayar atau salaries and wages payable. Ini contohnya. Ini contoh J1 atau jurnal 1. Ini contoh adjusting entries atau J2 atau jurnal kedua. Dan ini terakhir ada closing entries atau J3, jurnal penutup. Selanjutnya ada ledger atau bisa dibilang buku besar. Buku besar ini berfungsi tra- mengelompokkan transaksi berdasarkan masing-masing akun. Jadi dari sini kita dapat lihat pergerakan saldo cash,
core receivable, merchandise inventory, supplies, prepaid rent, dan lain sebagainya. Akun-akun lain sebagainya seperti berikut. Saya memakai akun-akun ini untuk membuat laporan keuangan di periode 2026 bulan Agustus. Sebagai contoh, ini saldo kas perusahaan pada akhir periode mencapai 174,5 juta. Hal ini menunjukkan perusahaan masih memiliki likuiditas yang sangat baik untuk menjalankan operasional. Berikut adalah neraca saldo atau trial balance. Trial balance ini digunakan untuk memastikan bahwa total saldo dan kredit berada dalam keadaan seimbang. Dari laporan ini dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki kas sebesar 174,5 juta dan persediaan sebesar 32 juta. Penjualan yang berhasil dicapai selama bulan Agustus sebesar 57 juta. Dan ini balance ya. Ini untuk yang trial balance. Ini untuk yang adjusted trial balance. Nih, balance juga. Dan post closing trial balance. Ini balance juga. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Pada bagian ini terdapat penyesuaian terhadap beberapa akun seperti beban sewa, beban perlengkapan, beban penyesuaian, dan beban gaji. Setelah penyesuaian dilakukan, perusahaan memperoleh angka laba bersih yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Nih, atau net income-nya ada ya. Dan worksheet ini membantu memastikan bahwa seluruh data keuangan sudah akurat sebelum laporan akhir dibuang. Dan sini ada ada 5 kelompok, yaitu trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Selanjutnya ada di sheet financial statement, itu ada 3, income statement, statement of owner's equity, dan terakhir statement of financial position. Seperti ini. Dan ini untuk tambahannya ada COGS dan ending inventory calculation. Yang pertama, pada income statement, Charmoli berhasil memperoleh penjualan sebesar 57 juta selama bulan Agustus. Harga pokok penjualan atau COGS tercatat sebesar 22 juta, sehingga perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 35 juta. Setelah dikurangi seluruh biaya operasional seperti gaji, sewa, dan lain-lain, perusahaan memperoleh laba bersih sehingga 16 juta dalam 1 bulan operasional. Yang mana ini artinya bahwa bisnis Charmoli telah menghasilkan keuntungan pada periode awal operasionalnya atau periode Agustus. Selanjutnya ada statement of owner's equity atau laporan perubahan modal, yang dimana modal awal pemilik sebesar 200 juta, tapi setelah
ditambah laba bersih dan dikurangi laba bersih dari sini dan dikurangi pengambilan pribadi sebesar atau prive sebesar 5 juta sehingga modal akhir perusahaan menjadi dua 211 juta. Kenaikan modal ini dari yang 200 hingga 211 juta menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemilik. Selanjutnya ada Statement of Financial Position. Berdasarkan statement ini, total aset perusahaan mencapai 217 juta. Bagian besar aset kas, berupa kas dan persediaan yang masih dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Sementara itu, kewajiban perusahaan relatif kecil yaitu 4 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat sehat karena sebagian besar aset dibiayai oleh modal sendiri. Dan terakhir, ada tambahan COGS, perhitungan COGS dan ending inventory. Di sini kita akan menghitung ending inventory-nya, yaitu beginning inventory ditambah total purchase atau net purchase menghasilkan yang namanya good available for sale. Nah, good available for sale ini dikurangi total cost of goods sold. Menghitung COGS ini ada ditambahkan semua penjualan yang ada di bulan Agustus. Sehingga pengurangan itu menghasilkan ending inventory. Yang sebagai contoh ini ending inventory-nya ada 32 juta. Selanjutnya ada inventory report atau laporan persediaan perusahaan saya atau perusahaan Charmoli menggunakan metode perpetual FIFO. Yang dimana FIFO ini first in first out. Jadi setiap ada pembelian itu kita ambil dulu yang teratas atau yang paling awal persediaannya. Selama bulan Agustus, perusahaan melakukan beberapa pembelian persediaan atau purchase ini dan penjualan barang atau COGS ini. Persediaan yang masih tersedia ini menjadi aset perubahan dan dapat dijual pada periode berikutnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Berdasarkan seluruh laporan keuangan yang telah dipaparkan, perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 16 juta dalam bulan Agustus ini atau dalam periode operasional dalam bulan Agustus. Dengan tingkat utang perusahaan sangat rendah, seperti yang account payable ini, 4 juta, dan salaries and wages payable, 2 juta, dan kas perusahaan yang cukup sebesar, kas, dan modal terus mengalami peningkatan 200, ditambah income statement, dikurangi owner's drawing atau prive, atau pengambilan kas untuk pribadi. Dengan pasar aksesoris handphone yang terus berkembang, serta kondisi keuangan yang sehat, Charmoli atau perusahaan saya memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa mendatang. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Charmoli merupakan peluang investasi yang menarik dan menjanjikan. Terima kasih atas perhatian dan
kesempatan yang diberikan. Saya Naila, selaku owner dari Charmoli. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.